Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun untuk submateri yaitu upaya mengisi dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Menurut pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini merupakan kewajiban dari warga negara dalam mengisi maupun mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air, kerelaan berkorban untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun usaha pertahanan keamanan negara itu dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Sishankam-Rata yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI yang terdiri atas 3 matra angkatan darat, laut, dan udara merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Sementara itu, Polri merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, kita melihat adanya hak dan kewajiban baik negara maupun warga negara. Negara itu memiliki hak untuk dibela oleh warga negara. Warga negara memiliki kewajiban untuk membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka negara menerimanya sebagai hak. Kemudian negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat bangsa Indonesia dari ancaman-ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Negara juga memiliki kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, dan warga negara menerimanya itu sebagai hak yang diberikan negara kepada warga negara. Kemudian warga negara memiliki kewajiban untuk membela ketika ada ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Kewajiban membela negara itu tidak hanya Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, kewajiban untuk membela negara itu tidak hanya TNI ataupun Polri, tetapi semuanya terlibat apabila negara mendapatkan ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Ketika negara membutuhkan, maka warga negara harus siap untuk membela negara. Negara memiliki kewajiban
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini sesuai dengan tujuan negara yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini prinsip bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara. 1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. 2. Pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga yang didasarkan pada kesadaran dan hak kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. 3. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. 4. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri bebas aktif. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta, dalam arti melihat seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. 6. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 dapat diselenggarakan melalui hal-hal berikut. 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI Polri. 4. Pengabdian sesuai dengan profesi. Partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara itu dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan. Perwujudan bela negara diantaranya adalah dalam bidang ideologi. Dalam bidang ideologi, ideologi negara kita adalah Pancasila. Sebagai warga negara, kita harus memahami nilai-nilai Pancasila serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wujud partisipasi warga negara dalam membela negara di bidang ideologi, misalnya percaya dan yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, saling menghormati dan mencintai antar sesama manusia dengan selalu melakukan kegiatan kemanusiaan, menempatkan persatuan dan kesatuan dengan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kemudian dalam bidang politik dan hukum, mewujudkan stabilitas politik nasional demi kelangsungan hidup pemerintahan yang berdaulat dapat dilakukan dengan turut serta mensukseskan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan pemimpin organisasi, dan bentuk pemilihan lainnya. Dalam bidang ekonomi, setiap warga negara dituntut untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya. Di antaranya bekerja mencari nafkah, melakukan transaksi jual beli, mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi, kemudian lain-lainnya. Dalam bidang sosial budaya, masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke memiliki keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan golongan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbineka tunggal ika dengan mempererat hubungan baik antar warga masyarakat. Kemudian dalam bidang pertahanan dan keamanan, dalam mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Jadi
Pertahanan dan keamanan ini tidak hanya tugas dan tanggung jawab TNI atau Polri, tetapi semua warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti ataupun untuk menjaga pertahanan keamanan rakyat, yaitu dalam bentuk partisipasi ataupun kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Contohnya seperti pendidikan bela negara, kemudian siskamling, kemudian keanggotaan rakyat terlatih, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat tujuannya untuk pertahanan ataupun bela negara.